membuat perjanjian kan, jadi insya Allah tidak terulang lagi. Lesti, Bapak baru bagaimana Lesti nanti setelahnya? Poin-poinnya kan tadi udah jelas sama Dede bahwa tidak akan melakukan perbuatan lagi dalam suaranya, dan juga Halo Selebtubers, balik lagi di channel yang paling hits dan kekinian, Seletub TV. Kali ini gue mengupdate berita terhits yang harus banget kalian kepoin. Gak lupa juga gue sedoain kalian sehat selalu. Jangan lupa dukung channel Seletub TV agar channel ini jadi channel favorit kalian. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pedangdut Lesti Kejora beberapa waktu lalu menyisakan luka bagi masyarakat luas, terutama fans setia Leslar. Ya, meski mendapat hujatan dari berbagai pihak, Lesti tetap santai dengan omongan netizen. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memberikan tanggapan terkait pemboikotan Leslar tampil di media elektronik, TV maupun radio. Nuning Rodia selaku komisioner KPI mengungkapkan maraknya kasus KDRT mencapai titik tertinggi. Ia pun juga menuturkan sebagai publik figur, Rizky Bilar harus memberi contoh yang baik dan tidak memberikan gambaran yang buruk untuk masyarakat. Jadi kita meminta untuk tidak memberikan ruang glorifikasi di televisi maupun radio itu adalah bagian dari mengedukasi publik, menjaga agar dampaknya itu tidak kemudian menjadi semakin banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Sekarang ini dari 2004 sejak diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sudah ada sekitar 544.000 kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Kalau ini dibiarkan, orang akan kemudian melakukan impunitas atau menganggap hal ini lumrah dan biasa. Maka dari itu kita bersama harus kemudian bergandeng tangan bahwa KDRT ini harus kemudian dihapus secara bersama-sama dan harus kita berikan efek jerah kepada pelaku KDRT. Dalam kasus ini, berangkat dari peristiwa ini, meminta kepada para penampil televisi maupun radio, public figure, talent yang kemudian notabene tampil di radio dan televisi untuk kemudian lebih berhati-hati untuk kemudian lebih bisa mempertanggungjawabkan kefigurannya. Karena apa? Karena di pundak public figure ini kemudian ada beban harapan publik. Karena mereka akan diminta oleh publik untuk jadi contoh yang baik, maka berikan contoh yang baik, baik itu di layar kaca maupun di luar layar kaca. Gitu. Untuk masyarakat, saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia, dan kami mengapresiasi karena apa? Masyarakat sudah mulai cerdas, kritis terhadap fenomena dan menjadi kontrol sosial yang baik untuk apa yang dilakukan public figure. Pemboikotan Leslar tampil di televisi seolah ungkapan rasa kecewa masyarakat yang mencuat usai Lesti mencabut laporan. Namun yang terjadi kini, masyarakat telah banyak menghujat pasangan ini. Di sisi lain, kalangan selebriti pun langsung mengeluarkan berbagai statement. Selebriti Elly Sugigi pun turut menceritakan pengalamannya menjadi korban KDRT. Ia pun menuturkan sang suami terlihat cemburu dengan teman-teman lelakinya. Meski begitu, Elly Sugigi pun tak mengalami rasa trauma. Perjanjian, dan beliau pun meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah Alhamdulillah memaafkan, dan beliau pun sampai meminta maafnya kemarin. mungkin Bapak bisa jelasin sedikit. Iya. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa ya praktis salah apapun insya Allah minta maaf. Oh enggak, jadi suami saya itu pernah emang udah orangnya galak, dia kecelakaan sini 6 jahitan. Kan saya pernah, saya gini ya, maaf ya, mungkin Allah dengar doa saya selalu disakitin, saya selalu dipukulin.
berdoa, ini kenyataannya. Ya Allah, coba dia yang digebukin, seperti apa rasanya? Saya gituin kan. Itu demi Allah saya berdoa saat sholat, ternyata besokannya dia mobilnya dicuri, digebukin sama penjahat, kukunya dicabutin, ininya 6 jahitan, semua akhirnya dia membuangkan diri, tapi dia tidak meninggal karena ingat anak dan istrinya. Saya tidak nangis pas dia dengar begitu, karena itu sakit banget kan, saya digituin, digebukin terus. Saya cuma begini, sekarang kamu bawa tau rasa bahwa sakit itu seperti apa, digebukin, dipukulin. Saya sampai tidak melawan, tapi sekarang anak saya trauma, tidak mau ketemu bapaknya yang yoga. Kalau Upi kan yang menerawat sama bapaknya sampai 4 SD, yang yoga tidak mau ketemu bapaknya misalnya, karena saat itu saya dipukulin depan yoga. Trauma mungkin enggak nih, Pok? Trauma mungkin. Oh tidak. Faktor yang Bertahan dari KDRT suaminya itu apa sih? Cemburu, bukan saya yang selingkuh, saya tidak ada selingkuh, tapi dia cemburu karena anak buah saya cakep-cakep lagi tuh. Anak-anak alay saya cakep-cakep dan saya tidak boleh ngobrol dengan laki-laki, gitu aja. Pok, katanya kan tadi enggak trauma nih, Pok ya. Sebelum terkenal. Oh, tapi sempat pengen ngelaporin ke polisi nggak sih, Pak? Oh, saya pernah, polisi datang ke saya pas saya lagi ribut di Bulungan. Waktu itu film Sang Dewi saya bawa ekstras di Bulungan. Tahun berapa tuh Sang Dewi kan? Saya bawa ekstras, di situ saya digebuk, ditendang, ada intel datang polisi. Bu, ini gimana? Mau diurusnya nih? Jangan Pak, ini suami saya. Tetap saya bilang ini suami saya. Saya depan orang malah, bukan sendiri doang saya dipukulin begini berdua, tidak. Depan anak-anak, di depan orang-orang saya dipukulin. Tapi masih karena saya kuat, orangnya dari dulu saya kuat, saya tidak merasa kesakitan atau apa enggak. Yang penting udah Pak, tolong Pak, jangan depan anak saya gituin. Maaf Mas Arifin, saya gituin, jangan depan anak saya, jangan depan anak saya. Jadi anak saya sekarang trauma, anak saya yang trauma. Itu keadaannya sadar suaminya? Sadar, anak suaminya tidak pernah mabok, tidak pernah. Ini pelajaran untuk kita semua ya guys, agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebagaimana dalam ajaran setiap agama, muliakanlah istrimu. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya, boleh banget di share. Bagi Slaptubers yang ingin idolanya kita bahas, boleh banget komen di kolom komentar. Sampai jumpa, bye-bye!